Put first thing first adalah salah satu dari 7 kebiasaan yang dijelaskan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya yang berjudul Seven Habits of Highly Effective People. Tepatnya urutan habit ketiga setelah habit kedua, yaitu begin with the end in mind. Konsep ini menekankan pentingnya memprioritaskan tugas-tugas kita berdasarkan urgensi dan juga kepentingannya masing-masing. Prinsip ini kita tidak hanya mampu memprioritaskan hal-hal yang penting, bukan hanya mendesak. Artinya kita harus mampu mengidentifikasi prioritas berdasarkan nilai dan tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya, bukan hanya sekedar tekanan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sibuk dengan berbagai aktivitas. Namun, apakah semua aktivitas yang kita lakukan itu benar-benar penting? Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, kita dapat memfokuskan energi dan waktu kita pada hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan dampak positif pada kehidupan kita. Aduh, minggu ini full banget. Ada presentasi bisnis modeling, laporan RSI, terus prototipe IMK belum jadi lagi. Gimana ini? Belum lagi tugas mata kuliah manajemen proyek, tugas laporan studi kasus, datanya minggu depan. Tenang aja lah, kita kerjain aja dulu yang gampang. Kalau aku sih rencana ini sih UIMK. Loh, tapi mas, presentasi bisnis modeling kan besok. Kita latihan juga belum lagi. Mending UIMK itu kita tunda dulu. Masa iya besok? Kukira Jumat. Makanya kita harus atur prioritas. Pakai metode put first thing first. Jangan cuma yang kerjain yang kita suka, tapi kerjain juga yang penting dulu dan mendesak. Setuju. Ini aku aja bikin kegiatan membaginya menjadi 4 kuadran matriks. Coba tinggal. Jadi, matriks ini berasal dari kebiasaan ketiga dalam buku The Seven Habits karya Stephen Covey, yaitu put first thing first atau dahulukan yang utama. Pada kuadran pertama berisi tugas yang penting dan mendesak, seperti yang pada hari ini itu latihan presentasi business modeling dan finalisasi laporan RSI. Ini harus segera lakukan karena menyangkut deadline. Pada kuadran kedua itu tugas penting namun dia tidak mendesak, seperti desain UI dan untuk pengembangan diri seperti olahraga. Idealnya dijadwalkan agar tidak menjadi darurat. Pada kuadran ketiga itu mencakup hal yang mendesak namun dia tidak penting, seperti bikin cover laporan atau kegiatan organisasi. Ini dapat berubah tergantung pada keadaan. Pada kuadran keempat berisi kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak, seperti scroll TikTok atau main game. Ini sebaiknya dibatasi. Namun, setiap aktivitas bisa berpindah kuadran tergantung seberapa penting dan mendesaknya kegiatan tersebut. Duh mas, ini kalau kegiatannya dilakuin besok semua bakal numpuk loh ini. Iya, aku salah. Oke deh, aku buat manajemen waktu dulu ya. Nah, gitu dong. Kita juga harus pintar manajemen waktu, bukan hanya manajemen di atas kertas doang. Ayo kita mulai lagi latihan presentasinya. Dengan kacau lagi besok presentasinya.